Mereka itu jual apa itu dengan langsung dengan batang. Ini sudah bisa lah ya untuk bisa bermain. Ini tadi saya semprotkan ya. Kita buktikan ya. Ini kan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun anda berada. Terima kasih anda telah bergabung di channel Nofriza Official ya. Terima kasih anda telah mengunjungi channel ini dan pagi ini bersama saya mengikuti kegiatan saya pagi ini ya. Pagi ini kita akan berencana untuk mencoba mengaplikasikan ya pestisida nabati kita yang kemarin kita buat ya. Nah, namun sebelumnya saya pagi tadi mengerjakan ini ya. Ini adalah daun bawang ya, daun bawang merah yang saya dapatkan dari pasar induk kemarin ya. Jadi sebenarnya bawang merah ini sangat melimpah sekali, itu jadi sampah di pasar induk itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mengerti ya untuk daun-daun bawang merah ini itu sebenarnya sangat baik sekali ya, sangat banyak sekali manfaatnya bagi dunia pertanian kita ya. Nah, terutama itu teman-teman yang sahabat saya yang ada di 3 kabupaten Upland itu ya, itu Malang, kemudian Sumeneb, oh ya satu lagi itu Lombok Timur sama semua sama Sumbawa yang mengelola bawang membudidayakan bawang merah dan bawang putih ya. Nah, ini saya ingatkan bahwa limbah-limbah yang seperti ini itu jangan dibuang ya. Ini bisa dikembalikan lagi menjadi unsur hara yang sangat baik sekali bagi tanaman kita ya. Nah, kenapa? Sebenarnya banyak sekali manfaat dari daun bawang seperti ini ya. Dia bisa juga menjadi pestisida nabati ya, karena memang dia sangat tinggi sekali beberapa unsur toksik yang ada di sini ya. Tetapi sebenarnya yang penting sekali bahwa daun dan batang bawang merah ini itu sangat lengkap sekali nutrisinya di dalamnya. Bukan hanya nutrisi ya, tapi dia juga mempunyai efek untuk antimikroba ya. Jadi salah satunya adalah flavonoid ya. Kemudian silanin dimiliki oleh daun bawang merah ini ya. Nah, sementara itu dia juga mempunyai unsur hara yang lengkap ya, NPK yang lengkap, kemudian beberapa unsur mikro lainnya pun juga dimiliki yang lengkap juga ya. Nah, sayang sekali ya kalau seandainya bawang merah ini hanya kita buang ya, jangan percuma tanpa kita akan kembalikan lagi ke tanaman kita ya. Nah, salah satu strategi bagi kita itu untuk mengembalikannya dan untuk menambah lagi unsur hara yang terbuang itu ya, yaitu kita caranya dengan cara mengeringkan ini ya, dengan cara mengeringkan ini. Nah, setelah kita keringkan ini nanti kita akan coba fermentasi ya. Nah, ini dapat lagi saya bawang. Dia kulit kalau di pasar induk itu mereka itu jual itu dengan langsung dengan batang ini ya, langsung dengan batang dan daunnya ini dibuatnya ya. Nah, kadang ada sisa-sisa juga. Nah, ini bawangnya masih tersisa ini ya, masih kita bisa manfaatkan lagi ini. Nah, itu kembali saya lanjutkan bahwa kalau kita dapat proses seperti ini, yaitu ini bisa keringkan. Nah, kemudian kita akan coba fermentasi untuk kita jadikan pupuk menjadi kembali adalah mulsa organiknya seperti ini ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahwa mulsa organik dari bawang ini nanti itu akan sangat jauh lebih bagus daripada yang ini ya, walaupun padi ya, jerami padi ini. Kenapa? Karena dia mempunyai unsur yang tinggi ya. Nah, tapi memang betul dalam batang bawang ini itu sangat tinggi sekali pestisidanya ya. Jadi kawan-kawan petani pasti menyemprot pestisidanya sangat lumayan tinggi untuk ini ya. Nah, tapi bagi kita ketika kita akan aplikasikan ke lahan kita ini tidak masalah ya. Kenapa? Nanti sebelum proses ini setelah dia kering, kita akan coba fermentasi, yaitu kita akan gunakan KRR nanti. Nah, kita gunakan KRR ya. Nanti kita akan bibis ini dengan KRR ya. Nah, tapi KRR yang sudah kita modifikasi menjadikan mol ya. Nah, kemarin saya akan membuatkan mol sao itu. Jadi itu adalah satu strategi bagi kita untuk dan di mol itu pasti sudah sangat sangat banyak sekali mikroorganismenya. Kemudian kita berikan penambahan kekuatan ya dari bakteri dan mikroba di dalamnya itu ya, yaitu dengan menggunakan KRR dekomposer itu ya.
Nah, jadi secara otomatis bahwa mall yang kita buat itu nanti, yang akan kita aplikasikan itu nanti, itu akan secara otomatis adalah merupakan mall yang sifatnya adalah bionuklir ya. Nah, ketika nanti kita akan aplikasikan ke sini, secara otomatis ya kita tidak akan mengenal lagi ya bahwa itu pestisida non pestisida, kita tidak akan peduli lagi ya, karena seluruh pestisida yang ada di media bawang merah ini itu semuanya akan menjadi nol ya residunya. Nah, nanti kita akan besok setelah ini kering, nanti kita akan coba aplikasikan ya, kita akan coba sama-sama mengaplikasikannya, dan kemudian kita akan tambahkan kepada tambahkan musa-musa organik yang sudah mulai habis ini ya, yang padi-padi ini. Nah, mungkin itu. Jadi sebenarnya mungkin kita mungkin secara sepintas itu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Mungkin kita akan coba pada hari ini adalah mempraktekkan mengaplikasikan itu pestisida yang kita buat dari daun limbah ya. Ini pestisidanya sudah siap ini. Jadi kemarin sengaja kita tutup dengan rapat ya. Rapat, kemudian kita usahakan jangan masuk cahaya ya. Kayaknya saya simpan ini di tempat yang gelap. Tadi ini di bawah nih saya taruh ya. Mungkin saya taruh juga tempat hitam ini. Nah, ini hasilnya ini. Ini sudah bisa layak untuk bisa fermentasi ya. Sidanya baunya udah lain ya. Oke. Nah, mungkin kita akan coba aplikasi saja. Ini adalah merupakan pestisida nabati ya, nabati yang akan kita aplikasikan di sini di lahan kita ini untuk mencegah agar tanaman-tanaman kita ini terhindar dari serangan hama ya, dan hama dan juga penyakit ya. Karena kemarin saya lihat ya, sore kemarin saya sudah temukan beberapa belalang yang sudah mulai menghampiri di sini ya. Nah, ini berbahaya sekali ya kalau belalang itu, karena mereka kalau makan daunnya itu ya tak tanggung-tanggung ya. Apalagi kalau daun muda ini mereka sangat suka sekali ya. Oke, nanti kita akan coba saja aplikasikan ini. Nah, tapi kita akan coba saring dulu ya. Sebenarnya kita hanya butuh sedikit saja ya. Jadi sebenarnya perbandingannya itu adalah 1:5 ya. Jadi nanti kita akan coba masukkan saja ini dulu, sedikit saja kita ambil dulu ya untuk aplikasi hari ini saja ya. Oke, ini cukup sini gini aja dulu ya, sedikit saja ya kita aplikasikan. Nah, mungkin saya spray aja dengan ini saja ya, ini hanya 2 liter ya. Jadi 2 liter 1:5 sudah cukup lah untuk sekali aplikasi ya. Masukkan lagi ke sini. Nah, jadi proses yang akan kita lakukan nanti, kita bukan hanya mengandalkan zat toksin yang ada dalam pestisida ini, tapi kita juga akan mencoba untuk memancing agar elisitor yang ada di tanaman itu juga berfungsi ya. Nah, jadi makanya kita nanti akan mengaplikasikan semprotannya itu dengan cara mengembunkan ya, seperti teman-teman sering melakukannya di proses penyemprotan aplikasi Biosaka ya. Nah, kenapa itu kita lakukan? Karena dengan menjemurkan mengembun, kita harapkan zat yang ada di dalamnya atau elisitor yang ada ini betul-betul nanti akan betul-betul diserap langsung oleh kloroplas dan stomata daun yang ada di sini ya. Nah, namun sebelum kita semprotkan ini, ada hal yang sebenarnya yang perlu kita perhatikan lagi, bahwa karena ini juga akan mengandung beberapa zat toksik yang harusnya lama menekat di sini ya. Nah, maka kita harus pastikan bahwa zat toksik ini betul-betul lengket lama di sini ya. Nah, cuma kelemahan dari pestisida yang kita buat nabati ini, dia itu adalah sangat kurang sekali lengketnya itu ke sini ya. Jadi bahkan seperti ini ya,
seperti daun apa ini, daun jagung ini, dia mempunyai zat lilin ya. Jadi artinya kalau kita semprotkan ke tanaman, dia tidak akan ngefek ya, dia akan seperti ini. Coba lihat ya, ini tadi saya semprotkan ya. Nah, dia pasti akan mengumpal, tidak akan sampai apa, karena dia mempunyai zat lilin ya. Ya, jadi dia mempunyai adalah hidropobik istilahnya. Hidropobik itu adalah suatu zat lilin yang mengantisipasi air itu jangan sampai melekat di daunnya ini ya. Ini salah satu adalah cara dia bertahan agar fotosintesis yang ada di daun itu adalah bisa bisa terus terjadi ya. Sementara sebelum, nah ini yang akan jadi ya. Kalau andaikan pun nanti kita semprotkan pun itu tanpa pakai alat perekat, ya sebenarnya kita akan sia-sia saja ya. Dia tidak akan bisa lengket di sini ya. Makanya itu kita harus memiliki namanya perekat ya. Nah, jadi itu. Jadi sebenarnya bukan hanya ini ya, mungkin beberapa tanaman lain pun juga seperti ini. Ya, kita tes lah ini ya. Ini daun talas ya. Nah, daun talas ini ya. Kita coba ambil daun talas ini. Daun talasnya pun juga sama dengan ini ya. Dia mempunyai zat lilin. Dia tidak akan bisa lengket air di sini ya. Jadi kalau saya ini kita aplikasikan pestisida, jadi tidak akan ngefek pestisida ini. Coba kita tes airnya ya. Tidak ada lengket ya. Nanti ini karena dia pun punya zat anti itu hidropobik namanya. Itu dia mempunyai zat lilin ya. Nah, untuk itu kita harus punya perekat. Ya, biasanya banyak cara, biasanya kawan-kawan petani menggunakan perekat itu, ada yang menggunakan minyak ya, ada yang menggunakan sabun, ada juga yang mencampurkannya dengan dengan lidah buaya juga bisa ya. Nah, tapi kualitasnya juga masih agak kurang itu ya, karena kalau tertepa embun saja itu udah tipis ya. Nah, untuk itu saya sarankan teman-teman itu adalah pakai ini produk dari KP2M ini, Prekat Evo ya. Nah, Prekat Evo ini beberapa kali sudah saya coba aplikasikan ya. Itu sangat luar biasa ya. Dia coba kita buktikan ya. Ini kan tadi kan tidak ada air ini ya. Kita buktikan ya. Terus sedikit saja. Betul tidak dia akan melekat ini. Campur sedikit air. Ini ya. Nah kan, dekat dia kan. Lengket kan. Emang main ya. Ini pun nanti kita coba ke daun ini. Jadi nggak ngefek ya. Jadi kalau sananya ada dulu orang mengatakan bagai air di daun keladi, itu sebenarnya tidak berlaku sama ini ya, sama repo ini ya. Ini karena repo ini sudah mempunyai perekat yang juga bagus ya. Oke, mungkin kita coba aplikasikan saja ya perekat ini ya. Ini coba kita baca dulu petunjuk penggunaannya. 2 tutup botol ini, berarti 2 tutup ini tambah dengan air 15 liter. Oh, jadi 2 tutup ini itu 1 tangki itu ya, 1 tangki itu ya. Nah, kita gunakan sedikit ya. Nanti kita gunakan hanya untuk ini saja, sedikit ini saja. Mungkin kita gunakan ini 2 cm. Ya mungkin kita sedikit aja, gunakan setengahnya aja ya. 1/4 botolnya aja ya. Nah, segini aja cukup kita. Ini cukup untuk 2 liter cukup pas gitu ya. Kita penuhkan saja ya.
Disimpan lagi nih, dia tidak tahan dengan cahaya matahari ini, nanti efeknya akan apa, jangan ini sampai kita biarkan lama. Jadi ini ya benar kelemahan dari pestisida kita nabati ini, dia sangat sensitif dengan cahaya ya, lagi cahaya matahari atau sinar UV ini ya. Jadi kalau seandainya kita mau pakai ya kemudian kita simpan lagi di tempat yang teduh ya, dapat dengan suhu di bawah suhu kamar ya, mungkin kalau bisa di dalam kulkas dengan suhu yang 10 derajat ya. Oke, mungkin kita langsung aplikasikan aja. Ini udah apa, nah jadi kembali saya katakan untuk mengaplikasikannya itu adalah kita itu menggunakannya seperti kita mengaplikasikan Biosaka ya, itu dengan cara mengembun ya. Jadi semakin halus dia mengembunnya, makanya saya gunakan ini ya, karena spray itu tidak bisa mengembun lebih apa ya. Jadi kalau seandainya kita lihat aturan pemakaian Biosaka itu ya, disarankannya itu adalah mengikuti atau melawan arah angin ya. Sumpat ya. Jadi cara menggunakannya seperti ini saja ya. Jadi sangat hemat dan sangat praktis ya. Tidak harus daunnya itu tersiram apa ya, berkutur semua ya. Ini kalau pestisida nabati ini karena memang dia apa, dia tidak sekuat pestisida kimia, makanya kita harus rutin ya terus untuk mengaplikasikannya. Minimal sekali seminggu kita sudah tetap harus mengaplikasikannya ya. Jadi kalau tanaman kita hanya sedikit ya kita tidak usah pakai apa hand sprayer yang digendong itu ya, ini aja udah cukup. Ini karena saringannya kurang halus ya, jadi sering membuat tersumbat. Ini pun kita kasih lah tanaman-tanaman ini. Jadi hemat sekali ya, ini 2 liter, 1/4 liter pun belum habis ini. Mungkin kita bisa ulang lagi ya, besok kita ulang lagi. Karena dia hanya semprotan halus ya. Tanaman sebelah situ yang belum sering tersumbat. Jadi dan keladi tetap aja dia memang bandel ya, tapi walaupun dia bandel tapi tetap ini lengket kan. Keladi ini lengket kan. Kalau seandainya kita tak sampah perekat sama sekali, pasti dia tidak akan ngefek ya, pasti dia akan hanya lewat saja itu. Jadi
daunnya itu. Oke, mungkin itu saja. Ini udah selesai ya. Sebentar saja sebenarnya. Kita besok kita atau 2 hari lagi kita akan coba ulang lagi ya. Memang harus rutin ya kalau kita untuk melakukan proses pestisida ini, karena ini adalah pestisida nabati ya. Nah, kemudian kita juga ini 1/4 pun udah habis ya. Masih banyak ya. Besok kita aplikasikan lagi. Mungkin demikian saja sahabat tani. Terima kasih Anda telah mengikuti kegiatan saya pada pagi hari ini ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perbandingannya adalah apa? Perbandingannya adalah tetap aja 1 ini 2 ini. Jadi kalau seandainya kalau tadi itu apa, kalau ini setengah kilo ini berarti kalau setengah kilo itu